Selamat sore, perkenalkan nama saya Ika Ferawati Silalahi, NIM 2370380006. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mereview satu buah jurnal terkait coding dan testing. Namun sebelum kita review jurnalnya, kita flashback sedikit tentang coding dan testing itu ada pada urutan kapan keberapanya SDLC sih, gitu. Jadi, pertama kita akan review sedikit tentang SDLC. Nah, pada konsep dasarnya adalah SDLC atau Software Development Life Cycle adalah siklus hidup pengembangan sistem, yaitu siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengembangan sistem informasi secara efektif. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Ada 6 tahapan SDLC sendiri. Yang pertama itu adalah sistem planning. Pada sistem planning, merencanakan pendekatan proyek dasar dan melakukan studi kelayakan produk dalam bidang ekonomi, operasional, dan teknis. Lalu pada tahapan analisis sistem ini, proses melakukan berbagai macam analisis kelebihan dan kekurangan fungsi sampai dengan ke pembaharuan terhadap sebuah sistem yang sudah ada dan bagaimana nantinya sebuah sistem akan berjalan. Lalu yang ketiga adalah desain sistem, yaitu tahapan di mana seluruh hasil analisa dan juga hasil pembahasan mengenai perencanaan, spesifikasi sistem, dan analisis sistem diterapkan menjadi suatu rancangan sistem yang disebut dengan prototype atau cetak biru. Lalu pada implementation, tahapan di mana rancangan sistem mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sebuah sistem yang utuh dan dapat digunakan atau yang disebut dengan coding, yaitu proses mewujudkan desain yang telah dibuat ke dalam sistem menggunakan bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Jadi coding tadi ada pada tahapan implementasi ya. Lalu tahap selanjutnya adalah testing. Proses pengujian terhadap sistem yang sudah dikembangkan untuk mencoba apakah sistem yang sudah berhasil dibangun memang dapat bekerja dengan optimal, dengan baik dan sempurna dan siap untuk digunakan. Jadi pada testing ini eh, ada beberapa yang dilakukan adalah mengimplementasikan desain sistem ke dalam bahasa pemrograman coding, membuat database pada database administrator, kemudian menempatkan hasil coding sistem informasi ke dalam domain server. Lalu pada yang terakhir adalah maintenance. Pada tahapan maintenance ini, di mana sebuah sistem sudah selesai dibuat, sudah diuji coba, dan dapat bekerja dengan baik, optimal. Tahapan pemeliharaan sistem dilakukan agar sistem informasi tetap mampu beroperasi dan kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya, uh, tugas software testing. Tugas software testing itu adalah mendefinisikan lingkungan pengujian, mengembangkan kasus pengujian, menulis skrip, menganalisis hasil pengujian, dan mengirimkan laporan kerusakan. Jenis-jenis software testing itu sendiri ada annual testing, yaitu proses pengujian software yang dilakukan dengan tangan untuk mempelajari apakah fitur dalam aplikasi berfungsi atau tidak, biasanya mencakup verifikasi semua fitur yang tertera dalam dokumen persyaratan. Lalu automation testing, yaitu metode pengujian yang menggunakan alat otomatisasi khusus guna menemukan cacat yang tak terlihat. Lalu ada performance testing, merupakan proses yang digunakan untuk menguji kecepatan, waktu respon, stabilitas, kehandalan, skalabilitas, dan penggunaan sumber daya software bahwa sumber daya software di bawah beban kerja tertentu. Kemudian lalu ada regression testing. Regression testing ini proses pemeriksaan fitur baru dalam software. Developer perlu memeriksa apakah fitur-fitur tersebut merusak atau menurunkan fungsionalitas software yang sudah ada. Lalu ada statistic testing. Ini ditujukan untuk memeriksa kualitas kode program.
dokumen dan file yang terdapat dalam software dan juga biasanya berlangsung pada tahap deployment. Sehingga statistik testing sering juga disebut sebagai verification testing. Lalu ada dynamic testing. Dynamic testing ini pengujian ini dilakukan saat program sedang berjalan atau kode program sudah dieksekusi oleh para developer. Dengan memasukkan input ke dalamnya, mengujinya pengujinya bisa melihat dan membandingkan output dari software yang diinginkan. Lalu ada tahapan kerja software testing, yaitu continuous testing, yaitu berlangsung saat pengujian sudah mengintegrasikan alat otomatisasi dengan proses deployment, memvalidasi dan memungkinkan software dalam lingkungan pengujian yang realistis. Lalu yang kedua adalah configuration management. Ini dilakukan untuk memelihara aset pengujian dan melacak software perusahaan yang perlu diuji. Uh, Lalu ada defect or bug tracking. Ini mengacu pada tahap pengujian aplikasi guna menemukan bug atau kecacatan dalam sistem. Lalu matrix dan reporting. Ini memungkinkan anggota tim untuk berbagi status, tujuan, dan hasil pengujian. Ini juga dilakukan sebagai cara untuk mengklarifikasi kepada stakeholder bahwa software sudah siap diluncurkan. Lalu secara keseluruhan, manfaat melakukan software testing itu adalah pertama itu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan keamanan dalam software, menemukan kompatibilitas software dengan berbagai perangkat dan plafon, memastikan fitur dalam software sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya, eh, ini adalah judul artikel yang akan kita review. Judulnya adalah Analysis of Software Developer Coding Behavior, a Survey of Visualization Analysis Techniques Using Eye Tracker. Ini publishernya Elsevier tahun 2022, kuartil kedua. Kuartil kedua. Metode yang digunakan adalah Design Eye Tracking and Framework Analysis. Jadi jurnalnya ini ya. Jadi pada awalnya di abstrak itu sudah disebutkan bahwa pengembang perangkat lunak itu tidak mudah dikumpulkan untuk diselidiki. Jadi pendekatan yang akurat dan objektif yang dapat digunakan untuk ini adalah untuk melakukan itu adalah teknik pelacakan mata atau eye tracking untuk menangkap cara pengembang menuliskan kode menggunakan alat dan membaca secara alami dokumen dan instruksi bahasa. Lalu, survei di literatur sistematis ini berfokus pada metode yang dipublikasikan untuk berbagai hal jenis rangsangan perancakan mata yang berubah secara statis dan dinamis, terutama teknik yang menggunakan banyak peserta yang dapat diedit jenis rangsangan yang disajikan sekaligus untuk memungkinkan pengalaman pengkodean. Nah, penulis di sini mengusulkan sebuah uh, eye tracker design and analysis framework. Framework analisisnya uh, yang dapat memecah berbagai tahapan pengkodean perangkat lunak yang diperlukan menggunakan keterampilan pemrograman yang berbeda-beda. Lalu ada pada matriks keputusan pemetaan tujuan pemrograman ini memetakan tujuan pemrograman perangkat lunak hingga analisis teknik untuk membandingkan tatapan mata di antara pengembang perangkat lunak. Lalu pada introduction-nya, bahwasanya software developer meningkatkan kemampuannya, keterampilannya untuk mengembangkan software aplikasi yang berkualitas dengan lebih baik, dengan lebih banyak pengalaman saat mereka mempelajari pola dan teknik menulis dan software debugging sepanjang karir mereka. Software developer termasuk pembuat kode algoritma, penguji software, software security developer.
Seorang pengembang dapat bekerja dalam suatu tahap dan beberapa tahap software development life cycle atau SDLC. Namun, pola dan teknik yang digunakan software developer saat pencarian, penulisan, dan pengujian software code tidak mudah dikumpulkan peneliti secara objektif dan tidak mengganggu. Teknik ini juga dapat secara objektif mengumpulkan dan mengukur perilaku pembuat software code, dapat memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menemukan di mana dan kapan software developer fokus pada komponen-komponen utama dalam SDLC seperti pada tahap pengkodian software dan pengujian software. Hmm. Jadi pada penelitian-penelitian sebelumnya itu, studi eye tracking yang sebelumnya biasanya menyajikan stimulusi statis yang membatasi kemampuan peserta untuk memodifikasi stimuli eye tracking yang disajikan secara real time. Berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang ada ini sangat penting untuk memungkinkan software developer menggunakan beberapa aplikasi secara paralel dan sering melakukan transisi di antara aplikasi-aplikasi tersebut. Penelitian ini awalnya berfokus pada analisis konten stimuli statis sebelum beralih ke konten eye tracking yang merupakan stimuli dinamis non-linear. Dan pekerjaan yang difokuskan di sini adalah pada tahap pengkodian perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak SPLC. Jadi yang menjadi latar belakang penulisan artikel tersebut dan penelitiannya adalah bahwa perilaku pengkodean orang software developer tidak mudah dikumpulkan dan diselidiki. Perlu metode visualisasi yang lebih canggih menggunakan metode eye tracking untuk menganalisis perilaku developer dalam membaca source code selama tugas software coding. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan teknik visualisasi saat ini dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengembang berinteraksi dengan software code. Dan tujuannya adalah untuk mengatasi keterbatasan teknik visualisasi saat ini dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengembang berinteraksi dengan software code. Mengevaluasi apakah metode yang ada dapat memvisualisasikan hal tersebut pola pandangan dan perilaku software developer. Studi eye tracking biasanya menyajikan stimuli statis yang membatasi kemampuan peserta untuk memodifikasi stimuli eye tracking yang disajikan secara real time. Lalu, eh, yang menjadi kontribusi utama penelitian ini dapat dilihat pada bagian ini, yaitu klasifikasi tujuan, sasaran, tugas, dan visualisasi teknik tahapan berbeda SDLC untuk eye tracking, secara khusus berfokus pada pengkodean perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak tahap SDLC. Matris keputusan untuk memetakan tujuan atau tugas dalam perangkat lunak, tahapan pengkodean dan pengujian perangkat lunak SDLC untuk aspek-aspek tertentu desain eye tracking, analisis dan perbandingannya. Lalu, panduan tentang jenis tugas perangkat lunak dan rangsangan pelacakan mata yang akan disajikan. Dan yang terakhir adalah perbandingan teknik visualisasi berdasarkan peserta konten rangsangan dan tugas pengkodian perangkat lunak. Nah, pada bagian metode dan fundamental ini, yang pertama itu ada literatur survei metodologi. Eh, dan pada gambar ini merupakan berisi ringkasan ikhtisar pencarian survei literatur. Prasa pencariannya itu dengan menggunakan pencarian dengan menggunakan operasi boolean yang digunakan dengan cara mencari seluruh database yang pada kumpulan makalah dengan kata kunci eye tracking or eye movement or eye gaze and programming or developer or visualization or code reading or software engineering.
dan seterusnya. Lalu pada bahasan selanjutnya, eh, disebutkan juga tentang pengertian eye tracking dan manfaatnya. Jadi teknologi eye tracking itu mencatat lokasi pandangan mata, pergerakan dan ukuran pupil, memberikan wawasan tentang cara individu melihat pemandangan, membantu menganalisis perhatian visual, proses kognitif dan perilaku dengan melacak gerakan dan fiksasi mata. Manfaatnya itu termasuk mempelajari proses kognitif, memahami perhatian visual dan meningkatkan pembelajaran dan pendidikan dalam tugas pengkodean perangkat lunak. Eye tracking memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara diam-diam dan menyelidiki proses kognitif dan perhatian visual partisipan. Hal inilah yang dapat digunakan untuk mempelajari lingkungan pengkodean perangkat lunak alami dan meningkatkan pemahaman tentang perilaku dan teknik pengembang. Lalu elemen eye tracking study itu ada stimuli konten, yaitu eh, menentukan jenis stimuli yang diberikan kepada peserta, lalu mencakup citra statis, halaman web dinamis, konten video, dan stimuli interaktif. Lalu pada hardware dan software itu dilakukan pengaturan pelacakan mata terdiri dari perangkat keras fisik dan perangkat lunak untuk merekam tatapan mata, merekam titik data pandangan mata bersama dengan metadata untuk dianalisis. Lalu yang ketiga itu fixation, and cascades. Eh, Fiksasi yaitu ketika mata relatif diam pada suatu benda. Lalu cascades itu pergerakan mata yang cepat di antara fiksasi. Lalu setelah itu eh, data analisis. Pasca pemrosesan melibatkan analisis data pandangan mata untuk memahami pola dan perilaku peserta. Kemudian berbagai algoritma seperti IVT filter digunakan untuk menentukan fiksasi dan cascades-nya. Lalu yang kelima itu participan interaction. Pada bagian ini, stimulasi interaktif memungkinkan peserta untuk mengontrol urutan kejadian sehingga mempengaruhi hasil belajar. Siklus kalibrasi memastikan pengumpulan data yang akurat. Lalu pada research fokusnya sendiri itu penelitian sebelumnya berfokus pada penelitian pada perhatian, beban kerja kognitif, dan analisis perilaku menggunakan teknologi eye tracking. Studi eye tracking telah dilakukan di berbagai bidang seperti pengembangan perangkat lunak, perakiraan cuaca, dan pengembangan media sosial. Berikut adalah gambaran eye tracking desain dan analisis framework yang dirancang. Pada gambar ini secara singkat menyebutkan tahapan yang di sebelah kiri ini. Pada gambar ini secara singkat menyebutkan tahapan SLDSI yang umumnya diidentifikasi mengakui bahwa tahapan-tahapan tersebut ada. Namun fokus peneliti ini yaitu dengan pelacakan mata analisis visualisasi terkonsentrasi pada pengkodian perangkat lunak dan perangkat lunak fase pengujian SDLC. Lalu yang di sebelahnya ini menggambarkan bahwa berbagai tahapan pengkodean dan pengujian perangkat lunak yang memiliki jenis tugas tertentu dapat diperiksa dengan teknologi pelacakan mata. Perangkat lunak tahap desain sering kali melibatkan pembacaan bahasa alami saat perangkat lunak. Tahap pengkodean umumnya berisi fokus pada membaca dan menulis sumber kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Sebagai hasil dari keduanya, penelitian ini adalah tinjauan literatur ini mengungkapkan bahwa jenis tugas dapat mempengaruhi jenis rangsangan pelacakan dan cara rangsangan tersebut disajikan pada peserta pelacakan mata. Ini adalah matriks yang menggambarkan kemungkinan dalam penentuan bagaimana merancang konten stimulus eye tracking dan melakukan analisis berdasarkan tugas perangkat lunaknya.
Jadi seperti yang terlihat sebelumnya ini, ada banyak nih. Nah, pada software developer task, eh, yang pertama itu pada task ini dan stimuli. Task ini adalah di mana software developer terlibat dalam berbagai aktivitas seperti membaca dokumentasi, kode sumber, dan menulis kode. Lalu, mereka menggunakan software untuk menganalisis dan memungkinkan mengerjakan latihan pengkodean yang berkaitan dengan fase SDLC. Lalu pada tahap stimuli, developer disajikan dengan beragam konten stimulus termasuk contoh pengkodean, kelemahan perangkat lunak, dan pertanyaan. Eh, kemudian ini akan berinteraksi dengan model diagram seperti UML untuk pemahaman desain sistem perangkat lunak. Lalu pada tipe-tipe elemen stimulusnya sendiri adalah static stimuli. Ini termasuk gambar dan visualisasi diam yang tidak berubah seperti foto dan teks diam. Lalu pada dynamic stimuli ini, konten dinamis, konten animasi yang dapat bersifat linear, sama untuk semua ukuran peserta atau non-linear dikendalikan oleh peserta. Hmm, Lalu yang ketiga itu linear dynamic stimuli. Ini konten animasi yang tetap konsisten untuk semua peserta seperti video yang direkam sebelumnya. Non-linear dynamic stimuli ini eh, konten yang dapat bervariasi berdasarkan interaksi pengguna sehingga menimbulkan pengalaman unik bagi setiap peserta. Lalu partisipan kontrol. Peserta mungkin memiliki stimulasi yang tidak dapat diubah untuk konten interaksi yang dapat dimodifikasi oleh pengguna. Lalu keenam itu quantitative versi qualified analysis. Oh, yang ketiga belum kita bahas. Pada viewing dimension, pada tahapan ini, di artikel itu menjelaskan bahwa peserta dapat bisa jika satu jenis konten stimulasi pada suatu waktu atau berpotensi diberikan berbagai jenis konten stimulasi. Aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan software mungkin mengharuskan developer untuk mendapatkan aplikasi kode editing, browser web, dan tools code analysis untuk menemukan dan mengurangi kelemahan software. So, kemudian software developer control of stimuli. Pada bagian ini, software developer eksperimen eye tracking yang dilakukan pada studi analisis visualisasi memang memungkinkan peserta perangkat lunak berkemampuan untuk mengulir source code serta memodifikasi source code aktual yang disajikan sebagai stimuli eye tracking. Studi penelitian dilakukan dengan menunjukkan stimuli statis yang lebih sederhana kepada peserta pada sesi rekaman pertama. Stimulus dinamis nonlinear yang diizinkan setiap developer untuk mengubah stimuli eye tracking secara real time disajikan dalam sesi rekaman kedua untuk studi eye tracking sendiri. Lalu areas areas of interest. AOI ini buat untuk memeriksa subkumpulan titik data pandangan mata, memungkinkan analisis terfokus pada wilayah rangsangan tertentu. Biasanya digambar secara manual pada stimulasi menggunakan alat editor AOI dengan aplikasi eye tracking yang menawarkan alat menggambarkan AOI bawaan. Kemudian ada kuantitatif versi kualitatif analisis. Dan selanjutnya itu analisis dan comparison of developers. Ada banyak ya yang dilakukan untuk menstimulasi. Nah, adapun yang menjadi kelemahan pada penelitian ini adalah penelitian ini kurang membahas secara rinci mengenai potensi bias
atau keterbatasan dalam proses pengumpulan data dan pandangan mata. Penelitian ini dapat memperoleh manfaat dari evaluasi yang lebih luas terhadap efektivitas berbagai teknik visualisasi. Ada kebutuhan untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai generalisasi temuan di berbagai tugas dan konteks pengembangan perangkat lunak. Studi ini tidak membahas potensi tantangan atau kendala dalam penerapan analisis tahapan mata di lingkungan pengembang perangkat lunak dunia nyata. Penelitian di masa depan dapat berfokus pada mengatasi kelemahan-kelemahan ini untuk meningkatkan kekuatan dan penerapan temuan-temuan tersebut. Adapun yang menjadi kelebihannya, studi ini memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai teknik visualisasi yang digunakan dalam menganalisis data pandangan mata pengembang. Ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya memahami pola pandangan mata untuk meningkatkan proses pengembangan perangkat lunak. Penelitian ini menyoroti metode visualisasi inovatif yang mengatasi keterbatasan dan meningkatkan analisis data. Rekomendasi diberikan untuk memilih teknik visualisasi yang tepat berdasarkan kompleksitas rangsangan dan area of interest atau AOI. Studi ini berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidang analisis tatapan mata dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah analisis dan perbandingan data pandangan mata pengembang selama tugas pengembangan perangkat lunak memberikan wawasan yang berharga. Teknik visualisasi seperti peta panas dan jalur pemindai membantu memahami pola dan perilaku tatapan mata. Eh, para peneliti telah berinovasi dalam metode visualisasi baru untuk mengatasi keterbatasan dan meningkatkan analisis data. Rekomendasi dibuat untuk memilih teknik visualisasi yang tepat berdasarkan kompleksitas, rangsangan, dan AOI. Studi ini menyoroti pentingnya memahami pola pandangan mata pengembang untuk meningkatkan proses pengembangan perangkat lunak. Dan saran yang dapat diberikan, mempertimbangkan untuk menjelajahi teknik visualisasi lebih lanjut seperti grafik transisi radial dan plot shelf untuk analisis yang lebih mendalam. Lakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki dampak pola pandangan mata terhadap efisiensi dan kualitas pengembangan perangkat lunak. Berkolaborasi dengan para ahli di bidang teknologi pelacakan mata untuk meningkatkan akurasi dan keandalan pengumpulan data. Menerapkan studi pengguna untuk memvalidasi efektivitas teknik visualisasi dalam meningkatkan kinerja pengembang. Bagikan temuan dan wawasan dengan komunitas pengembang perangkat lunak untuk mempromosikan penerapan analisis tatapan mata dalam praktiknya. Saya rasa sudah cukup banyak yang bisa diulik terkait artikel tersebut. Semoga bermanfaat dan terima kasih.